Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajwa Rifkoh dari kelas 1C dengan NIM 240701600106. Di sini saya akan mereview film Mirahel Instelno 7 dari tugas UAS Psikologi Perkembangan. Nah, film Mirahel Instelno 7 ini diambil dari kisah nyata, mengisahkan tentang seorang ayah yang mengidap disabilitas mental yang mempunyai seorang anak bernama Yesung. Saya bernama Yonggo. Nah, kisah ini berawal dari ketika mereka berada di depan toko Sailor Moon. Mereka menari dan menyanyikan lagu Sailor Moon. Nah, si anak ini pengen banget sama tas Sailor Moon, tapi ayahnya belum punya uang. Nah, di kemudian hari ayahnya itu sebelum itu ayahnya berjanji kalau udah punya uang akan membelikan tas Sailor Moon. Nah, di kemudian hari itu ayahnya datang ke toko itu. Di saat ayahnya di depan toko itu, ada anak dan seorang ayah yang udah mengambil duluan tas itu. Nah, kan Yonggo itu mengidap disabilitas mental, jadi tuh dia malah bertengkar memperebutkan tas itu. Nah, terus si anak sama yang ayahnya tadi itu memanggil petugas keamanan dan melerai pertengkaran itu. Nah, saat hari berikutnya, sebelum hari itu ternyata tuh dia udah punya uang dulu ya. Dia tuh mempunyai pekerjaan seorang tukang parkir. Nah, di hari esoknya itu dia tuh kan udah punya uang kan dari pekerjaan itu. Tiba-tiba itu pas dia ngitung uang tuh ada seorang anak datang. Nah, anaknya itu tuh anak yang kemarin beli tas Sailor Moon. Nah, dia tuh ditunjukkan anak itu bilang ke Yonggo, aku akan menunjukkan tempat atau toko yang ada tas Sailor Moon. Nah, terus mereka tuh ke toko itu. Nah, di perjalanan tuh mereka berdua tuh terpeleset jatuh, soalnya tuh dingin dan licin jalannya. Nah, Yonggo itu anaknya itu malah terbentur batu kepalanya. Terus anak itu meninggal karena Yonggo itu berpikirnya tuh kan telat ya, atau kan disabilitas mental. Jadi tuh dia malah mikirnya mau bantuin anak itu dengan CPR atau diberi napas buatan. Nah, pas itu tuh ada ibu-ibu lewat dan salah paham, dikira itu Yonggo tuh melakukan pelecehan seksual. Akhirnya Yonggo itu dituduh atas pembunuhan dan pelecehan seksual. Nah, setelah kejadian itu dia di penjara di sel nomor 7. Nah, di sana tuh dia bertemu dengan 5 orang narapidana juga. Awal bertemu itu dia tuh digebukin, dimusuhi karena dia kan narapidana pelecehan sama pembunuhan kan buruk banget gitu, yang pada nggak suka sama dia. Terus itu tapi hari berikutnya tuh banyak yang suka dia, soalnya tuh dia orang baik dan udah nolong salah satu orang. Nah, si temennya itu ada yang menawarkan permintaan apa yang diinginin Yonggo. Terus Yonggo tuh pengen ketemu anaknya. Terus para teman-temannya itu membantu Yesung anaknya untuk masuk ke sel juga, tapi bisa kabur juga gitu. Mereka juga bantu Yonggo untuk kabur tapi nggak bisa. Terus tanggal 23 Desember pada hari eksekusi, si teman-temannya itu ngasih kue tart, roti tart ke Yesung anaknya, dan Yonggo tuh ngasih anaknya kotak yang di dalamnya ada tas Sailor Moon. Nah, karena nggak ada bukti, nggak bisa, akhirnya ya mati di eksekusi itu. Nah, beberapa tahun kemudian Yesung udah dewasa kan. Nah, pada saat Yesung sudah kan udah bertahun-tahun kemudian Yesung sudah dewasa dan membela keadilan untuk ayahnya. Dia menjadi pengacara. Nah, akhirnya tuh udah ada bukti dan kasusnya tuh diselesaikan dengan berarti nggak bersalah ayahnya, tapi kan ayahnya udah meninggal gitu. Jadi dia hanya bisa mengenang kepergian ayahnya. Gitu ceritanya, guys.
ini cuplikan Yesung saat membela ayahnya, dan ini cuplikan disabilitas mental ayahnya. 전 오늘 피고인 이용구. 아니, 내가 세상에서 가장 사랑했던 우리 아빠, 천사 같은 우리 아빠를 위해 본 변호인 마지막 변론을 하겠습니다. 정의의 이름으로 아빠를 용서하겠습니다. 본인은 잘 기억이 나지 않구만. 최지영 양을 살해할 목적으로 벽돌로 머리를 내리친 적이 있죠? 아니요. 지영이가 넘어지면서 정구! 하다가 갑자기 생각이 안 난다? 어떻게 한다고? 본인은 잘 기억이 안 나요. 그렇지, 그렇게. 어? 기억이 안 나요. 그렇지, 그렇게. 기억. 해피피. 해피마트. 예. 잘했어, 그렇지! 벽돌이 머리로 떨어졌어요. Nah, dari cerita yang saya ceritakan tadi, Yonggo itu mengalami disabilitas mental. Nah, saya akan menjelaskan apa itu disabilitas mental. Disabilitas mental adalah kondisi ketika tubuh atau pikiran mengalami keterbatasan yang menyebabkan pengidapnya kesulitan untuk berinteraksi dan sulit memahami sesuatu. Nah, disabilitas itu ada 4. Yang pertama tuh disabilitas fisik. Disabilitas fisik adalah gangguan pada fungsi tubuh. Contohnya itu lumpuh, bertubuh kerdil. Yang kedua itu disabilitas intelektual, yaitu gangguan pada berpikir. Contohnya itu IQ rendah atau di bawah rata-rata. Yang ketiga itu disabilitas mental. Itu tuh gangguan pada psikologis, pikiran. Nah, ini tuh contohnya itu depresi, gangguan bipolar, yang menyebabkan pengidapnya itu kesulitan untuk berinteraksi, sulit berpikir gitu. Yang keempat itu ada disabilitas sensorik. Disabilitas ini tuh gangguan pada panca indera, contohnya itu tunarungu, tunawicara, tunanetra. Nah, perkembangan anak pada Yesung itu, nah kita kalau lihat Yesung kan dia kan dari umur 8 tahun dia udah sendiri, nggak punya ayah dan ibu, tapi dia tuh perkembangannya tuh sangat baik. Nah, pas gedenya itu dia jadi pribadi yang tegas, jujur, dan bisa sukses itu. Terima kasih. Maaf apabila saya cukupkan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.